Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23109 dan rekan-rekan saya ada Denny dan ada Jamil Nataharsha. Di sini saya akan eh, menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Pak Irfandi, yaitu saya memakai dataset Iris, di mana 80% dari dataset Iris ini digunakan untuk training dan 20%-nya itu digunakan untuk testing, tes datanya teman-teman. Nah, ini kan data awalnya. Terus kita normalisasi dulu data awalnya ini biar enak teman-teman. Karena kita di sini menggunakan fungsi aktivasi Sigmoid untuk di forward pass-nya. Tapi untuk di back propagation-nya kita memakai softmax. Terus untuk loss-nya itu kita pakai cross entropy teman-teman. Yang dimana ini dengan arsitektur 4443, 4 input dengan 2 hidden layer yang dimana dalam satu hidden layer itu terdapat 4 neuron dan 3 output teman-teman. Dan ini rumus-rumusnya ya. Input normalisasi ini rumusnya itu saya ambil dari rumus dosen saya teman-teman. Itu Pak Irfandi. Rektivasi untuk hidden satunya, untuk hidden duanya sama juga sigmoid. Ini preaktivasi hidden kedua dan lain-lain. Ini error dan lossnya, rumus hitung error per outputnya, terus loss pakai cross entropy, terus total loss per epoch, ada average loss per epoch, terus pakai square error per data, mean square error, akurasi per epoch, terus hitungan deltanya, rumus deltanya, delta output, terus delta hidden 2, delta hidden 1, terus gradiennya turunannya, gradient week 1, gradient bias 1, gradient week 2, gradient bias 2, week 3. Ini teman-teman, terus update parameternya, terus klasifikasinya, ini ya, untuk rater birunya. Nah, terus ini parameter-parameternya dengan learning rate 0,5, threshold 0,5, epoch-nya dataset 120 data dengan arsitektur 4443, isinya hiddennya sigmoid, outputnya softmax dengan mengetahui kelas seperti Setosa ini harus targetnya 100, kalau one hot kalau versi color ini 010 dan hot Virginia ini 010. Dan ini bobotnya teman-teman, bobot awal input 1, input 2, input 3, input 4, terus hidden layernya, biasnya 1 2 3 4, terus base awalnya juga. Ini board awal week 3 nya teman-teman. Ini bias awal B3 nya, base ketiganya itu. Ini yang pertama-tama, ini kan udah kita masukin ya teman-teman, normalisasinya, spesiesnya, ini targetnya. Terus ini kita preaktivasi Z1H1 nya, identik satunya, yang dimana ini parameter bobot dikali inputan pertama X, inputan pertama dikali bobot, ditambah inputan kedua dikali bobot, terus ditambah bobot dikali inputan sama juga, terus sampai seterusnya sampai X4 ditambah parameter S11 yaitu biasnya. Ini teman-teman, parameter S11 ini S11 0,00000. Terus habis itu kita sigmoidnya teman-teman ya. Ini mana rumus tadi sigmoid 1 dibagi 1 plus X epsilon min Z1H1 nya itu outputnya, itu hasil dari Z1 hidden satunya, itu output dari hidden satunya. Terus baru kita hitung ininya teman-temannya, kita lanjut hitung ke bobot keduanya. Ini teman-teman inputan hidden layer kedua, terus kita cari juga nilai sigmoidnya,
3, begitu juga terusnya. Nah, jika sudah kita terdapat ini teman-teman ya. Yang dimana ini preaktivasi ya, preaktivasi kedua. Duh. Ini ya, preaktivasi dan kedua ini teman-teman ya. Ini kita hitung dulu preaktivasinya dari parameter E14 dikali H11 outputnya yang sudah dipakai fungsi aktivasi sigmoid, terus ditambah parameter E15 bobot yang E15 di parameter ini dikali P4 ini hidden 1 layer 2 nya, terus hidden 1 layer 3 nya, dan hidden 1 layer 4 nya, ditambah parameter E21 biasnya teman-teman. Terjadinya 0,364824. Terus habis itu kita hitung lagi teman-teman ya aktivasinya begitu terus kita selanjutnya Z2 H2 hidden layer keduanya teman-teman. Terus kita pakai fungsi aktivasi sigmoid sampai begitu terus sampai kita ini teman-temannya mana dia ini tadi, waduh pencet deh. Nah teman-temannya kan ini kita udah hitung nih semuanya nih, Z2 satunya, Z2 hidden layer 2 nya, Z3 hidden layer ketiganya, Z2 hidden layer keempatnya. Ini masih di bagian forward ya teman-teman, ini masih di bagian forward. Ini kita sigmoid lagi, kita pakai fungsi sigmoid ini, terus baru keluarlah Z outputnya teman-teman. Hasil dari Z output ini, output 1, output 2, output 3 ini dari hasil hidden 21, hidden 22, hidden 23, hidden 24 nih teman-teman. Terus untuk hasil dari Z output keduanya itu juga sama. Jangan lupa parameter ini teman-teman ya di sini. Seperti kayak parameter F25. F25 ini teman-teman. Outputnya dan outputnya. Seperti itu teman-temannya. Terus habis sudah dapat outputnya, baru kita balik ke back propagation-nya teman-teman. Kita lanjut ke back propagation-nya yang dimana kita menggunakan fungsi aktivasi softmax teman-teman ya. Epsilon dalam kurung ini dibagi E dalam kurung ini 4 ditambah X E AB4 ditambah E AC4 teman-teman. Untuk mencari P2 nya itu sama juga teman-teman ya. Habis kita mencari harusnya sih satu-satu, habis kita cari softmax nya, terus kita loss nya teman-teman, ini loss nya, begitu juga P2 nya kita hitung E2, P3, E3. Nah habis sudah kita ininya loss nya, terus kita hitung loss nya teman-teman. Itu kita pakai tadi rumus ini ya, rumus cross entropy ini teman-teman, rumus cross entropinya.
Terus habis itu kita hitung delta output satunya, terus ada delta H21 begitu juga. Habis itu kita parsial dwx satunya, pokok ini itu bobot barunya, update bobot teman-teman. Ini gradien pertamanya, ini gradien kedua, terus ini bobot barunya teman-teman, bias baru, bobot baru 2 sampai nanti mencapai ini teman-teman, bias baru 3, yang dimana ini masih korek ya. Nanti dia itu habis dari training dari 120 data ini mana ya? Bentar ya, ini memang banyak 120 data. Ini dia hitung total lossnya teman-teman. Zoom. Ini ya teman-teman ya, hitung total lossnya dari loss semuanya ini, dari 1 sampai 120 data itu, jadi totalnya dibagi ya, jadi totalnya seperti itu, totalnya segini 26,9374. Terus average lossnya ini teman-teman dibagi 120, terus MSE nya total loss dikali 2 dibagi 120, dan ini hasil akurasinya 0,94. ini teman-teman ya, 0,94 untuk average pertamanya, dan terus dilakukan teman-teman sampai ini kalau nggak salah saya 40-an average, 50-an ya, 53, dan saya mendapatkan akurasi sebanyak 0,9916667, 99%, dengan total lossnya, average total loss saya 0,01 average lossnya. Terus itu kita tes data teman-teman ini ya, tes datanya. Dari tes data ini saya itu yang gagalnya itu 1, 2, 3, 4, 5 dari 30 testing data teman-teman. Itu dengan total akurasi, total lossnya 14,95575%, average lossnya 0,49%, average CCI nya 0,498583%, dan total dari seluruhnya akurasinya ini teman-teman, ini dia 0,83333. Nah, selanjutnya untuk kayak penjelasan rumus hitung manualnya dan kode Python-nya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk rumus manualnya itu dijelaskan oleh Jamil untuk manualnya ya. Terus untuk kode Python-nya itu dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Denny. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas terkait arsitektur dengan 4 input, 4 hidden layer 1, 4 hidden layer 2, dan 3 output pada dataset Iris. Sebelum itu, perkenalkan saya Jamil Natarsa dengan NIM 2310162. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada forward propagation atau perambatan maju, yang dimana forward propagation ini merupakan sebuah tahap yang digunakan untuk menghitung tebakan atau nilai prediksi dari input data sehingga menghasilkan probabilitas kelas output. Yang pertama itu untuk 1.1 ada input normalisasi dengan menggunakan XI, yang dimana data fitur mentahnya itu akan dinormalisasikan menggunakan minimum dan maksimum normalization supaya nilainya itu berada pada rentang 0 sampai 1 dengan rumus X normalisasi
sama dengan X dikurang minimum per maksimum dikurang minimum. Sehingga nanti akan didapatkan 4 input yang ternormalisasi, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Terus lanjut, bagian 1.2 dan 1.3 itu kita membahas terkait preaktivasi hidden layer dengan menggunakan set H1J, yang dimana di sini kita akan menghitung jumlah perkalian bobot dan input yang ditambah bias, bobot B1 dan bias B1, dengan rumus ZH1J sama dengan sigma XI dikali W1 dalam kurung XI dikurang ZH1J, terus ditambah dengan bias. Contoh untuk neuron pertama itu H1 yang dimana dengan rumus ZH1 sama dengan X1 dikali W1 dalam kurung siku XI menuju H11 ditambah X2. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk 1.4 itu kita membahas terkait aktivasi hidden layer 1 H1J, yang dimana di sini aktivasi hidden layer 1 ini mengubah nilai preaktivasi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dengan rumus H1J sama dengan 1 per 1 plus E pangkat negatif ZH1J. Terus yang selanjutnya 1.5 itu ada preaktivasi hidden layer 2 ZH2K dengan menggunakan hasil output dari hidden layer sebagai input barunya dengan rumus ZH2K sama dengan sigma H1J dikali W2 dalam kurung siku H1J menuju H2K. Lanjut ke 1.6 aktivasi hidden layer 2 H2K menggunakan fungsi aktivasi sigmoid kembali pada hidden layer kedua dengan rumus H2K sama dengan 1 per 1 plus E pangkat negatif ZH2K. Terus yang selanjutnya itu di sini ada 1.7 yaitu preaktivasi output layer Z output I, yang dimana di sini kita menghitung kombinasi linear untuk 3 neuron output dikarenakan terdapat 3 kelas spesies iris. Terus yang selanjutnya kita menghitung loss. Untuk bagian 2.3 dan 2.4 kita menghitung total loss dan average loss per epoch-nya. Jadi total loss sama dengan sigma Li dan average loss-nya itu 1 per N sigma Li. Yang dimana
yang dimana sama dengan 120 untuk jumlah data trainingnya. Lanjut, bagian 2.5 dan 2.6 itu menjelaskan tentang square error, itu SE, dan mean square error atau MSE. Digunakan sebagai metrik evaluasi tambahan. Jadi rumusnya SEI sama dengan TI dikurang PI tutup kurung pangkat 2. Untuk rumus MSE-nya 1/N sigma SEI. Terus lanjut, bagian 2.7 ada akurasi per epoch, yang dimana akurasi sama dengan sigma koreksi dibagi N, dimana koreksi I itu sama dengan 1 jika prediksi kelas sama dengan target dan 0 jika salah. Lanjut, di sini ada back propagation atau delta kesalahan, yang dimana back propagation itu menghitung nilai data kesalahan dan layar output mundur kembali ke layar tersembunyi. Yang pertama 3.1 ada delta output I dengan rumus TI dikurang PI sama dengan error. Terus bagian 3.2 ada delta hidden layer 2, delta H2J, yang kita peroleh dengan mengalihkan bobot layer di depannya dengan delta outputnya. Lalu kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi sigmoid, yang dimana rumusnya delta H2J sama dengan dalam kurung sigma delta output I dikali W3 kurung siku H2J menuju 0 tutup kurung dikali H2J dikali dalam kurung 1 dikurang H2J. Terus lanjut, poin 3.3 ada delta hidden layer 1, yaitu delta H1J, yang dimana rumusnya dalam kurung sigma delta H2K dikali W2 kurung siku H1J menuju H2K, terus dikali H1J dikali dalam kurung 1 dikurang H1J. Terus yang keempat itu ada gradien, yang dimana gradien ini berfungsi untuk menghitung gradien penurunan kemiringan untuk setiap parameter bobot, width, dan biasnya berdasarkan nilai data yang telah dihitung. Untuk layer satunya ada input menuju hidden 1. Yang pertama gradien bobot WI, yang dimana rumusnya del L dibagi delta WI turun siku XI menuju H1J sama dengan delta H1J dikali XI. Terus yang kedua gradien bias B1-nya dan rumus del L dibagi
del B1 H1J sama dengan delta H1J. Terus yang kedua itu ada layer 2 dengan hidden 1 menuju ke hidden 2-nya. Dengan kita akan menghitung yang pertama, menghitung gradien bobot W2-nya dengan rumus del L dibagi dengan del W2 H1J menuju H2 sama dengan delta H2K dikali dengan H1J. Kemudian setelah itu kita lanjut ke gradien bias B2-nya yang dimana rumusnya delta B dibagi dengan del B2 H2K sama dengan delta H2K. Kemudian yang ketiga untuk layer 3-nya hidden 2 menuju output. Yang pertama kita hitung ada gradien bobot W3 dengan rumus del L dibagi del W3 H2J menuju output I sama dengan delta output I dikali H2J. Kemudian setelah itu kita lanjut ke gradien bias B3-nya yang dimana rumusnya delta L dibagi delta B3 output dikurang I sama dengan delta output I. Kemudian yang kelima itu ada update parameter yaitu pembaruan bobot dan bias. Jadi kita di sini memperbarui nilai bobot lama menjadi ke bobot baru dengan menggunakan metode gradient descent dengan nilai learning rate-nya itu alpha sama dengan 0,5. Untuk layer satunya ada input menuju hidden 1 yang dimana W1 barunya sama dengan W1 dikurang alpha dikali delta H1J dikali dengan XI. Kemudian setelah itu kita pakai rumus B1 baru untuk mencari bias barunya sama dengan B1 dikurang alpha dikali delta H1J. Kemudian untuk layer 2-nya yaitu hidden 1 menuju ke hidden 2. Rumus pertamanya itu W2 baru sama dengan W2 dikurang alpha dikali dalam kurung delta H2K dikali H1J. Kemudian setelah itu kita hitung bias B2 barunya sama dengan B2 dikurang alpha dikali delta H2K. Setelah itu layer 3 hidden 2 menuju ke output yang dimana W3 baru sama dengan W3 dikurang alpha dikali dalam kurung delta output I dikali H2J. Kemudian kita cari nilai B3 baru yang dimana B3 dikurang alpha dikali delta output I. Kemudian yang keenam itu ada klasifikasi atau prediksi akhir yang dimana langkah akhir ini setelah nilai probabilitas output didapatkan dari proses pengujian testing atau setelah siklus forward pass-nya selesai. Yang pertama itu kita prediksi kelas. Kita ambil indeks kelas yang memiliki nilai probabilitas terbesar dari fungsi softmax. Dengan rumus Z output I sama dengan sigma H2K dikali W3 dan kurung siku H2K menuju output I ditambah dengan T. Yang dimana
Errornya 1, 2, dan 3. Kemudian di sini juga ada aktivasi output layer PI menuju softmax. Jadi kita di sini menggunakan fungsi softmax untuk menghasilkan sebuah nilai probabilitas yang dipertahankan dari rumus aslinya. Jadi rumusnya itu PI sama dengan I pangkat Z output I dibagi dengan sigma pangkat 3 M sama dengan 1 E pangkat Z output M. Kemudian yang selanjutnya itu ada error dan loss. Jadi error dan loss ini adalah evaluasinya, yang dimana tahap ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi model dari target sebenarnya. Yang pertama, error per output dengan rumus error I sama dengan TI dikurang PI. Terus yang kedua ada loss per data dengan rumus L sama dengan minus sigma TI dikali IN ln PI dalam kurung PI. Kemudian untuk rumus kelasnya, kelas sama dengan argmax dalam kurung P1, P2, P3. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi korek, yang dimana korek akan bernilai 1 jika hasil prediksinya sama dengan target, dan akan bernilai 0 jika hasil prediksinya tidak sama dengan target. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas implementasi neural network dari awal tanpa bantuan library deep learning seperti TensorFlow atau PyTorch yang sering dipakai. Jadi untuk implementasi ini murni menggunakan Python dan NumPy. Lalu untuk toolsnya saya di sini pakai Google Colab untuk menjalankan setiap kode dan selnya. Nah, jadi studi kasus yang kita gunakan adalah dataset Iris, yaitu dataset klasik yang berisi data 150 sampel bunga dengan 3 spesies yang berbeda. Ada Setosa, versicolor, dan Virginica. Tujuan kita adalah membangun sebuah neural network yang mampu mengenali spesies bunga hanya dari 4 ukuran fisiknya, yaitu panjang dan lebar sepal serta panjang dan lebar petal. Sebelumnya sudah dibahas implementasi lewat Excel oleh teman saya. Nah, sekarang saya untuk di bagian kodenya. Nah, arsitektur yang kita bangun adalah ada 4 input dengan 2 hidden layer, masing-masing ada 4 neuron dan 3 output. Aktivasi hidden layer ini menggunakan sigmoid, lalu outputnya menggunakan softmax, dan fungsi lossnya itu menggunakan kategori close entropy. Data yang kita pakai dibagi jadi 120, yang mana tadi kita punya 150 data, yang mana kita bagi untuk 120 untuk kita training, lalu dan 30-nya itu untuk testing dengan learning rate yang sudah kita tentukan sebesar 0,5. Nah, jadi mari kita mulai ke sel pertama. Untuk sel pertama, nah ini ada beberapa library yang kita butuhkan di kode ini ya. Untuk di file ini yang kita jalankan itu ada 5, yaitu kita import 5 library. Yang pertama itu ada NumPy. Jadi ini ada library matematika yang utama yang nanti kita gunakan semua operasi matriks dan perhitungan angka. Jadi semua perhitungan dari matriks atau angka itu kita pakai NumPy. Lalu kedua ada Pandas, yaitu kita pakai untuk menampilkan data dalam format table. Lalu yang ketiga ada Matplotlib, yaitu untuk membuat grafik atau visualisasi di akhir nanti saat di training.
Lalu keempat, kita load dataset iris dari Scikit-learn. Jadi datasetnya kita upload ke sana. Ini adalah dataset bawahan yang sangat populer untuk belajar machine learning. Lalu yang kelima ada train test split, yaitu untuk membagi data secara otomatis menjadi data latih dan data uji. Satu hal yang penting di sini ada NP random seed 6,2. Nah, ini satu hal yang penting. Jadi perlu kita perhatikan sini adalah perintah NP random seed 42. Ini memastikan bahwa setiap kali kita jalankan notebook ini dari awal sampai hasil yang keluar itu sampai sel 10 itu akan selalu sama. Tanpa seed ini angka itu bakal acak dan dihasilkan bisa berbeda setiap kali dijalankan. Jadi SIN 42 ini adalah angka yang sangat umum dipakai di komunitas data science. Sebenarnya nggak ada alasan teknis, tapi karena populer makanya banyak yang pakai angka ini. Kita masuk ke sel 2 tentang load dan normalisasi data iris. Nah, ini sudah kita jalankan, jadi kita jalankan ke yang sel 1 nanti hasilnya dari bahasa import. Nah, kita masuk ke sel kedua. Kita bahas inputnya dulu, baru bahas outputnya. Atau sekalian. Nah, bagian pertama yaitu loading datanya. Yang ada iris, xrow, dan yerow. Kita panggil load iris, ini adalah function, dan dari Scikit-learn. Jadi hasilnya nanti akan disimpan dalam dua variabel yaitu x underscore row yang berisi 150 baris data dengan 4 kolom fitur. Dan yerow itu berisi label angka, 0 untuk setosa, 1 untuk versicolor, dan 2 untuk virginica. Nah, bagian keduanya itu adalah normalisasi min dan max. Rumusnya adalah x norm dengan x dikurangi nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kenapa perlu dinormalisasikan? Karena keempat fitur itu punya satuan dengan rentang nilai yang berbeda-beda. Misalnya di petal length itu bisa sampai 6,9 cm, tapi di petal width itu hanya sampai 2,5 cm. Misalnya, kalau langsung kita masukkan tanpa normalisasi, neural network itu akan lebih memperhatikan fitur nilainya besar dan mengabaikan yang kecil. Jadi dia lebih pilih yang 6,9 daripada 2,5. Setelah dinormalisasikan, semua nilai itu berada di rentang 0 sampai 1. Sehingga semua fitur itu diperlakukan secara setara. Jadi enggak dipandang sebelah mata lah. Yang besar, yang kecil sama aja. Jadi di output kita bisa melihat preview dari 5 baris data yang sudah kita normalisasikan. Semua nilainya sekarang berisi antara 0 dan 1. Bisa kita lihat ini ada isinya, mana di sini adalah 0 dan 1. Nggak ada yang lebih dari 1 ya. Ini kita ambil dari contoh dari 5 baris pertama. Tidak ada yang lebih dari 1. Nah, kita masuk ke bagian sel ketiga yaitu one hot encoding dan training test split. Nah, sel ketiga ini adalah proses encoding label dan pembagian data. Jadi yang pertama kita masuk ke one hot encoding dulu. Label kita saat ini masih berupa angka 0, 1, dan 2. Kita perlu mengubahnya jadi format yang disebut one hot yaitu vector binary. Setosa menjadi 1 dalam kurung 1 dalam kurung siku yaitu 1,0,0. Lalu versicolor menjadi 0,1,0 dan virginica menjadi 0,0,1. Jadi hanya satu elemen yang bernilai 1, sisanya itu 0. Format ini diperlakukan agar output neural network bisa dibandingkan langsung dengan label aslinya menggunakan fungsi cross entropy yang sudah kita tahu sebelumnya. Lalu yang kedua ada train test split, yang mana kita bagi 150 data. Yang tadi yang pertama saya jelaskan, jadi kita bagi 150 data ini menjadi dua kelompok, 80% atau sekitar 120 data untuk training nanti, dan 20% atau 30 data untuk testing. Parameternya itu strengthify atau sama dengan yerow. Jadi memastikan proporsi tiap kelas tetap sama di kedua bagian. Jadi di data train jumlah setosa, versicolor, dan virginica itu seimbang. Jadi bisa juga di data tesnya. Nah, untuk outputnya itu nanti jumlah data trainnya kita bagi atas 20 sampel, lalu jumlah data tesnya ada 130 sampel. Ini ada test size, lalu random 42 dan ditentuin.
Nah, kita masuk ke sel 4, yaitu inisialisasi bobot. Nah, sini ada, kita lihat dulu ini ya. Sini ada bobot awal W1, ada W2, W3, hidden 3. Ada W1 untuk hidden 1, W2 untuk hidden 1, hidden 2, W2 itu dari hidden 2 ke output. Jadi ada 3 matriks bobot. W1 itu berukuran 4 kali 4. Itu menghubungkan 4 input ke neuron di hidden layer pertama. Lalu W2 itu berukuran 4 kali 4 juga sama, itu menghubungkan hidden layer pertama ke hidden layer kedua. Dan W ketiga itu berukuran 4 kali 3, yang mana menghubungkan hidden layer kedua ke 3 neuron output. Nilai-nilai di dalam matriks ini adalah angka desimal kecil, baik positif maupun negatif, yang sudah ditentukan sebelumnya secara fixed atau secara sudah pas ya, sudah ditentukan, udah nggak perlu diubah lagi. Jadi bukan hasil random. Jadi seperti pada umumnya ini sengaja dipakai agar hasil trainingnya itu bisa dibandingkan apple to apple. Jadi bisa pas dengan implementasi lain yang memakai nilai bobot awal yang sama. Lalu sini ada bias. Ini kita tentukan bias awalnya, ada bias 1. Jadi kita juga punya 3 vektor bias, ada B1 atau bias sampai 3. Yang semua itu diisi dengan angka 0 di awalnya. Yang mana bias itu seperti konstanta dalam persamaan linear. Dia memungkinkan neural network untuk menggeser kurva aktivasi ke kiri atau ke kanan. Lalu ada learning rate. Kita tentu learning rate-nya. Mana kita set alpha atau learning rate-nya itu sebesar 0,5. Learning rate-nya ini menentukan seberapa besar langkah penyesuaian bobot di setiap iterasi. Terlalu besar bisa membuat training tidak stabil. Terlalu kecil juga nanti membuat training akan menjadi lambat. Jadi pas-pasan untuk menentukan training rate-nya. Ini untuk outputnya, jadi bobot awal berhasil diinisialisasikan, W-shape 4 kali 4, W2 nya 4 kali 4, W3 4 kali 3. Nah, kita masuk ke sel 5, yaitu fungsi aktivasi dan komponen neural network. Jadi ada dua function, ada sigmoid, softmax, cross entropy loss, sampai h.y. Jadi ada berapa function? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 function. Jadi sel ini adalah jantung dari seluruh programnya, jadi pusatnya. Nah, di sel 5 ini kita mendeskripsikan semua fungsi matematika yang kita pakai di neural network. Yang pertama adalah sigmoid, yaitu fungsi pertama, itu sigmoid yang fungsi pertama ini. Jadi rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus. Fungsi ini mengambil nilai input berapa saja. Jadi bebas mau input berapa saja dan mengubahnya menjadi nilai antara 0 sampai 1. Neuron yang aktif itu nilainya mendekati 1. Lalu neuron yang tidak aktif itu nilainya mendekati 0. Fungsi ini kita pakai di kedua hidden layer. Kalau ada fungsi softmax, khusus untuk layer output berbeda dengan sigmoid. Softmax itu yang menerima vektor 3 angka dan mengubahnya menjadi 3 nilai probabilitas yang totalnya selalu menjadi 1. Misalnya nih, output 0,1, 0,5, 0,3. Nanti kira-kira itu bakal jadi 0,7, 0,17, 0,13. Jadi neuron dengan probabilitas tertinggi itulah prediksi kelas si neural networknya. Ada satu trik kecil di sini, yang mana ketika kita kurangi nilai z-nya dengan nilai maksimal sebelumnya dieksponensialkan, ini untuk mencegah angka menjadi terlalu besar saat eksponen, yang mana bisa menyebabkan error numerik. Hasilnya nanti akan matematis dan hasilnya nanti ya secara matematis tetap sama. Lalu ada cross entropy loss, fungsi yang ketiga. Jadi ini fungsinya untuk mengukur seberapa salah prediksi kita. Jadi rumusnya cross entropy loss itu negatif dari sigma T per I dikali log P. Semakin dekat prediksi kita ke label aslinya, semakin kecil nilai loss ini. Jadi tujuan training ini adalah membuat nilai loss ini ya semakin kecil. Kalau bisa ya semakin kecil semakin bagus. Lalu yang fungsi keempat yaitu forward propagation. Jadi fungsi forward ini menjalankan data dari input menuju output
melalui semua layer. Prosesnya ini ada 3 tahap. Pertama, Z1 dengan W1, mana akan ditranspos dikali X ditambah B1 atau bias. Lalu hasilnya nanti masuk ke sigmoid untuk mendapatkan H1. Keduanya lalu ada Z2, tadi Z1 sekarang Z2, sama dengan W2 transpos dikali H1 ditambah B2. Lalu dengan sigmoidnya nanti akan menghasilkan H2. Ketiga ada Z output, sama dengan Z output yang mana sama dengan W3 transpos dikali H2 ditambah B3. Lalu softbanknya akan menghasilkan probabilitas di akhir. Nah, lalu yang fungsi ke berapa ini? Kelima. Jadi ini bagian yang paling krusial dan juga yang paling sulit dipahami, yaitu backward propagation. Jadi ini adalah cara neural network belajar dari kesalahan. Setelah kita tahu nih prediksinya salah nih, kita prediksi. Lalu kita hitung berapa besar kontribusinya kesalahannya dari masing-masing neuron. Lalu kita sesuaikan bobotnya. Di sini tempat bobotnya diupdate. Jadi delta output atau delta slash O underscore O adalah T dikurangi P. Jadi T ini adalah targetnya dan P-nya ya. Ini perbedaan antara target asli dengan prediksinya atau prediksinya ya P ya. Semakin besar selisihnya, semakin besar juga koreksi yang diperlukan. Jadi delta hidden 2 ini dihitung dari delta output yang dipropagasikan balik melalui W3, lalu dikalikan dengan turun sigmoid, baru H2, yaitu H2 dikali 1 dikurangi H2. Delta hidden 1 dihitung dengan cara yang sama, propagasi delta H2 melalui W2 dikalikan turun sigmoid H1. Lalu fungsi yang terakhir tadi backward, ada rumus-rumusnya juga di atasnya. Yang terakhir adalah update wake-nya. Jadi terakhir adalah fungsi update wake, rumusnya itu W baru sama dengan W lama ditambah dengan alpha dikali dengan outer product dari aktivasi dengan delta, lalu kita update itu W3, W2, W1 di dalam urutan yang terbalik. Tadi dari W1, W2, W3, sekarang kita balik update-nya itu dari W3 sampai W1. Dimana dari output ke input, begitu juga dengan biasnya juga dibalik dari B3 ke B1 untuk update-nya. Sekarang kita masuk ke sel 6, yaitu training neural network. Di sini tentang tempat loopingnya. Kita tentukan dari put 1 sampai put 100. Nah, strukturnya itu ada 2 loop bersarang. Jadi ada loop di dalam loop ya. Ada for in for, ini for inputs in, lalu di bawah dalam perulangan, di dalam perulangan ada perulangan lagi. Jadi loop luar itu berjalan sebanyak 100 kali. Jadi ini disebut 100 epochs. Lalu loop loop di dalamnya itu berjalan sebanyak 120 kali untuk setiap epoch. Untuk memproses satu persatu data yang di training. Untuk setiap data kita jalankan 4 langkah urutan. Pertama ada forward pass. Nah yang ini ada forward pass. Untuk mendapatkan prediksi P. Lalu kedua yaitu hitung loss dan cek apakah prediksi benar. Lalu ketiga ada backward pass untuk menghitung delta. Dan yang keempat itu update bobot. Di akhir setiap epoch nanti kita simpan di rata-rata lossnya, MSA-nya, dan akurasi ke dalam dictionary atau historinya atau variabel lah. Lalu setiap 10 epoch kita print ringkasannya ke layar atau kita output. Jadi setiap 10 epoch kita output, jadi nggak 1, 2, 3, jadi per 10 per 10. Nah, kalau kita lihat angkanya di epoch 10 itu, ini kita lihat outputnya ya. Kalau kita lihat dari angkanya di epoch 10 itu akurasi terbaiknya sudah mencapai 84,17% dengan average slotnya itu 0,351. Lalu di epoch 20 itu akurasi naik menjadi 9,94%, lalu lossnya turun jadi 0,129. Selanjutnya juga meningkat, ya ini tidak mulunya lulus ya, misalnya di epoch 50 nih akurasinya sempat turun, jadi sedikit ke 94,17%. Nah, sebelumnya kan naik lagi tuh di epoch berikutnya, nanti mulai epoch 70 baru tuh dia stabil. Jadi akurasi stabilnya tuh di sekitaran
96% atau 96,67 lah, dan bertahan sampai epoch ke 100 dengan average loss akhirnya itu di angka 0,0900808 atau 0,9 lah ya. Jadi akurasinya itu sama tuh dari maaf, waduh, sampai ke 6. Jadi epoch 80 ini nanti dia tetap sama, akurasinya sama hingga hasilnya 196,67%. Tidak berubah. Kita masuk ke sel 7. Jadi kita disinilah visualisasinya ya. Kita masuk di sini, kita pakai Metrolib untuk grafiknya. Sini kita menghasilkan ada 3 grafik ya. Yang mana grafik pertama itu menunjukkan average loss per epoch-nya. Kita bisa lihat grafiknya itu turun sangat tajam di 10 epoch pertama. Nah, ini yang bawahnya itu epoch yang 0, 20, 40, 60 sampai 100, lalu yang sebelah kiri itu 0,2 nilai dari average loss-nya. Jadi kita bisa lihat ya, grafiknya turun tuh sangat tajam dari di epoch 10 pertama, dari sekitar 1,25 menjadi di bawah 0,3. Lalu melanda dengan beberapa fluktuasi kecil, termasuk satu lonjakan tajam di sekitar epoch 63 sampai 65. Dan antara 63 sekitar 60 sampai 60 lah. Itu ada tanjakan lancip sedikit. Ya, yang sebelum akhirnya nanti stabil lah di sekitaran 80-an sampai 100 itu udah stabil, dan mungkin agak lurus, walaupun agak lurus, tapi itu lurus, udah stabil ya, menjelang epoch ke 100. Lalu kita grafik keduanya, yaitu MACD per epoch, yang ini. Yang tengah, lalu ini menunjukkan MACD ini adalah mean squared error. Jadi bentuknya ini mirip dengan grafik loss. Dia di awalnya turun tajam di awal, lalu melandai dengan pola fluktuasi yang serupa, termasuk lonjakan kecil tadi di sekitar epoch 60-an. Jadi hampir sama lah ya, bahkan sama. Yang mana nanti akhirnya ya bakal stabil di epoch 80-an. Yang mana nanti MACD-nya tuh akhirnya stabil di sekitar 0,057. Nah, grafik ketiga nih yang terakhir, itu akurasi trailing per epoch. Nah, grafik ketiga ini menunjukkan akurasi trading ini yang paling inovatif atau yang paling intuitif lah. Jadi nilai persen yang naik tajam itu dari sekitar 30% yang di epoch pertama, nanti melonjak ke atas 80% hanya dalam belasan epoch saja. Jadi nggak sampai 20-an, 30-an. Jadi lalu terus naik dengan sedikit, lalu tadi sedikit turun, dan akhirnya stabil di kisaran 96 sampai 97 lah. Ya, saat menjelang ke epoch 100 yang dimulai tadi, kalau nggak salah di sini ya, mulai stabil tuh, naik-naik dari epoch 20, 30, atau dari 70 lah, dari 60 naik sampai akhir tuh stabil di 96 sampai epoch 100. Jadi ketiga grafik ini ya saling konsisten dengan satu sama lain. Saat loss dan MACD-nya sempat naik sedikit di sekitar epoch 60-an, yang ini sekitar 60-an ya, ini jadi dia agak melonjak ya epochnya. Kalau di average loss ada nggak terlalu lancip, nggak selancip dengan MACD ya. Akurasinya nanti juga ikut turun, jadi sedikit di titik yang sama. Ini bukti visual bahwa ketiga metrik ini benar-benar mengukur hal yang sama dari sisi yang berbeda, dan secara keseluruhan ya proses belajar yang network ini kita berjalan dengan baik hingga konvergen. Nah, kita masuk ke sel 8, yaitu evaluasi dataset. Nah, sekarang saatnya kita uji nih neural network kita dengan 30 data yang dia nggak pernah lihat sebelum proses selama training. Yang kita training itu tadi 130 data. Nah, sekarang kita pakai 30 data baru. Jadi si neural networknya belum pernah lihat sebelumnya. Proses evaluasi itu sama dengan forward pass biasa, tapi kita tidak melakukan back propagation. Kita hanya ingin tahu prediksinya aja. Outputnya itu berupa tabel dengan kolom, ada nomor, ada target, prediksi, lalu ada P1 stosa, dan terakhir ada benar atau salah. Ini adalah centang atau silang.
Nah, perhatikan kolom 3 probabilitas ini ya. Kita masuk ke outputnya aja. Nah, di kolom 3 probabilitas itu neural network itu tidak hanya memberikan satu jawaban, tapi juga menunjukkan seberapa yakin dia dengan masing-masing kelas. Prediksi finalnya itu diambil dari kelas dengan probabilitas tertinggi. Untuk kebanyakan data, kita lihat probabilitasnya itu sangat ekstrim ya. Jadi mendekati 0,999 untuk kelas yang benar-benar, untuk kelas yang benar, dan mendekati 0 untuk kelas lainnya. Artinya tuh neural network kita sangat percaya diri. Jadi dia percaya diri sama prediksinya. Ya dengan setosa tuh 0,95, berarti dia yakin udah 0, setosa. Apakah benar setosa? Oh, ternyata benar. Targetnya itu setosa, diprediksi setosa, ternyata benar. Dia pede dengan neural network dengan data trainingnya itulah. Nah, dari 30 data tes ini neural network kita berhasil menebak 29 data. Ya, walaupun hanya satu yang salah. Yang bagian sini ya, bagian 26 versi color dan Virginica yang targetnya sebenarnya Color, tapi yang diprediksi malah Virginica. Tapi hanya itu satu yang salah dari 30. Jadi ya akurasi finalnya pada tes ini yaitu 29 dari 30 itu sama dengan 96,67%. Jadi inilah hasil yang paling penting. Jadi seberapa baik neural network kita mengenai data yang sebelumnya kita pernah lihat. Nah, itu masuk ke sel 9. Nah, di ini sel terakhir itu confusion matrix adalah label 3x3 yang menunjukkan secara detail dari 10 bunga setosa di data tes nih, seberapa yang benar diprediksi dengan setosa, berapa yang salah diprediksi sebagai versi color atau Virginica. Begitu seterusnya untuk versi color dan Virginica. Ini kita lihat langsungnya matrix tabelnya. Hasilnya tuh kita persis ya seperti ini, seluruh 10 data. Jadi seluruh 10 data setosa itu diprediksi benar sebagai setosa yang sebelumnya kita udah training. Lalu tanpa ada kesalahan sama sekali. Lalu dari 10 data versi color itu 9 diprediksi benar dan satu salah tadi yang di data ke-26 itu tadi sempat salah ya untuk versi color. Lalu yang Virginica itu sebagai Virginica ya. Jadi yang satunya salah, yang mana diprediksi dengan Virginica. Itu adalah data nomor 26 tadi yang kita lihat. Lalu sedangkan data untuk Virginica itu diprediksi dengan benar, semuanya benar. Jadi yang salah itu hanya di versi color. Jadi elemen diagonal dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah prediksi yang benar. Semakin besar nilai di diagonalnya dan semakin kecil nilai di luar diagonalnya, semakin baik kinerja neuron network kita. Jadi misalnya di setosa nih 10, 00, lalu kalau ada 0, 9, 1, ini salah 1. Lalu Virginica 00, 10. Jadi semakin kecil di luar yang bukan biru ini maka semakin bagus lah. Nah, kita masuk ke sel terakhir yaitu ringkasan bobot akhir ya. Kita masuk ke outputnya aja. Kita lihat nanti bobot akhirnya itu dari 4 kali 4 kita dapat seperti gini, lalu W2, W3, lalu bias-biasnya kita dapat jadi hasil seperti ini. Jadi akurasi training akhirnya yang kita dapat itu 9,67%. Kalau average-nya itu 0,09 sekian-sekian dan akurasi tesnya itu sama dengan trainingnya itu 96,67%. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan untuk implementasikan kodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah dan kata.